Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi. Thumma ila hadrati ikhwanihim minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wa syuhada was salihin was sahabati wa tabi'in wa ila jami'il malaikatil muqarrabin wa ila jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat khususan ila musannif hadzal kitab. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wali sulati ta'allumina wali barakati ulumina wali salamatina fid dunya wal akhirah wali husuli maqasidina ala hadhini as-salihah li kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Amin. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sekarang memasuki malam pertama bulan Rabiul Awal ya. Bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya kelak mendapat syafaat beliau, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengamalkan ajaran-ajaran yang telah dilakukan, yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kadang sering kita lupakan. Ya, yaitu berkaitan dengan sholat safar, terutama ketika mau mudik biasanya. Kalau mau umroh, mau haji sih iya biasanya. Cuman kadang kalau mau mudik itu justru malah enggak, ya kan? Maka ini saya ingin mengingatkan pada kesempatan kali ini kita supaya bisa membiasakan ya, sebelum kita bepergian, sebelum kita safar, kita disunnahkan untuk melakukan sholat sunnah safar ya. Lebih-lebih misalkan yang di rumah masih ada orang yang kita tinggalkan, nah ini juga termasuk juga masih disunnahkan, bahkan itu juga sangat dianjurkan sekali untuk dilakukan. Maka pada kesempatan kali ini ya, kita akan mencoba bersama-sama ya mengingat-ingat kembali bagaimana sholat safar itu dan bagaimana juga pelaksanaannya. Kita akan membaca kitab Al-Azkar ya, kitab hadis tapi ada penjelasan fikihnya juga di dalamnya, karangan daripada Imam Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Babu azkarihi inda iradatil khuruji min baitihi. Ketika kita ingin keluar rumah ya, ini tadi dikaitkan safar, maksudnya mungkin safar adalah safar yang sudah diperkenankan untuk melakukan sholat jamak dan qashar ya, yaitu yang jaraknya kurang lebih kalau diukur dengan kilo itu sekitar 83 kilo ya, Cilegon Jakarta lah ya, sudah memenuhi kriteria untuk di jamak dan juga di qashar sholatnya. Nah ini yang akan kita bahas. Ketika kita keluar rumah itu hendaknya kita melakukan sholat safar.
yustahabu lahu inda iradatil khuruji an yusalliya rak'atain. Ketika kita hendak keluar rumah, disunnahkan mengerjakan sholat sunnah safar 2 rakaat. Li hadis Ibnu al-Muqattam bin al-Miqdam as-Sahabi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Karena ada sebuah hadis ya yang diriwayatkan oleh sahabat Al-Muqattam bin Al-Miqdam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda qala ma khallafa ahadun inda ahlihi afdhala min rak'ataini yarka'uhuma indahum hina yuridu safaran. Jadi kata Rasul, ma khallafa ahadun inda ahlihi afdhala min rak'ataini yarka'uhuma indahum hina yuridu safaran. Tidak ada sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang hendak bepergian kepada orang yang ditinggalkan yang lebih utama daripada 2 rakaat sholat sunnah yang dikerjakan. Jadi bukan hanya bekal yang kita tinggalkan kepada orang rumah berupa materi, tapi yang paling penting justru malah adalah ya sholat 2 rakaat ini yang kita kerjakan lillahi ta'ala ini. Itu lebih utama dari apapun kata Rasul. Ya. Rawahu Tabrani. Qala ba'du ashabina yustahabu ay yaqra'a fil ula. Ya, menurut para ulama mazhab Syafi'i disampaikan yustahabu ay yaqra'a atau ay yuqra'a fil ula minhuma ba'dal Fatihah, disunnahkan yang dibaca di rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Memang surat Al-Kafirun ini sering dibaca ketika mengerjakan sholat sunnah. Di antaranya sholat sunnah qobliyah subuh juga sama, sholat Al-Kafirun juga. Karena memang Al-Kafirun ini kandungannya isinya luar biasa. Bahkan ada sebuah riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal, hendaknya di antara yang kita baca sebelum kita tidur setiap malam itu juga surat Al-Kafirun. Karena itu memberikan perlindungan kepada kita agar kita terjaga dari sifat munafik dan juga dari sifat musyrik. Ya, dijaga dilindungi oleh Allah dari perbuatan musyrik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara fadilah daripada surat Al-Kafirun. Hendaknya dibaca setiap malam. Ya. Makanya ketika sholat sunnah misalkan qobliyah atau ba'diyah misalnya di malam hari, itu bisa kita baca di antara surat Al-Kafirun supaya untuk ya menjaga kita dari perbuatan munafik dan juga sifat musyrik tadi itu, menyekutukan Allah. Jadi yang pertama dibaca setelah Al-Fatihah adalah Kafirun. Wa fi tsaniyah, pada rakaat yang kedua Qul huwallahu ahad. Kemudian ketika rakaat kedua setelah baca Al-Fatihah yang dibaca adalah Qul huwallahu ahad. Jadi memang 2 surat ini luar biasa ini fadilahnya ini. Bahkan itu di dalam kitab yang sama, dalam kitab ini dijelaskan ada seorang sahabat yang suka zikir membaca surat Al-Ikhlas. Jadi di mana-mana ketika ngapain saja dia itu selalu membaca Al-Ikhlas. Saking cintanya dengan surat Al-Ikhlas ini oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika meninggal orang tadi itu, sahabat tadi itu, ya, beliau disolatkan oleh Rasulullah, malaikat Jibril dan 70.000 malaikat. Saking cintanya dia membaca surat Al-Ikhlas. Karena memang surat Al-Ikhlas ini surat favorit kayaknya. Jadi hampir semua orang itu suka membaca surat Al-Ikhlas. Ya, baik itu surat sunnah ataupun surat wajib biasanya. Ya. Jadi memang suratnya pendek tapi kandungannya juga luar biasa. Bahkan juga ada yang mengatakan hadis juga mengatakan bahwa surat Al-Ikhlas ini adalah ya kandungannya isinya itu sepertiga daripada Al-Qur'an, thuluthul Qur'an. Jadi orang yang baca Al-Ikhlas ini itu katanya sebagaimana orang yang membaca setengah atau sepertiganya Al-Qur'an. Memang luar biasa. Tapi juga ada cara yang lain yang juga disampaikan di sini, selain membaca Al-Kafirun sama Al-Ikhlas, bisa juga dibaca di rakaat pertama. Wa qala ba'dhum yaqra'u fil ula ba'dal Fatihah, dibaca di rakaat pertama setelah Al-Fatihah membaca Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Wa fi tsaniyah, pada rakaat kedua setelah Al-Fatihah membaca Qul a'udzu birabbin nas. Jadi ada 2 pilihan. Boleh membaca Al-Kafirun di rakaat pertamanya atau membaca surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Atau di rakaat keduanya boleh membaca Al-Ikhlas atau membaca An-Nas. Jadi ada 2 pilihan. Ada 2 keterangan yang disampaikan di sini cara pelaksanaan mengerjakan salat sunnah safar. Kemudian fa idza sallama, ketika sudah selesai salam mengerjakan salat sunnah safar,
qara'a ayatul kursi, membaca ayat kursi. Ayat kursi juga ini juga luar biasa. Saya kemarin mendapat ijazah dari seorang ulama besar di Mesir, Syekh Asy-Syawi, kemarin datang ke Indonesia. Itu ketika ada seorang teman, dia selesai membangun rumah, dikasih nasihat sama beliau supaya rumahnya aman dari gangguan jin setan, dibacakan di pojok-pojoknya, setiap pojok 4 pojok rumah itu dibacakan ayat kursi sebagai pagar gaib untuk menjaga rumah kita dari gangguan jin dan setan. Ini kata saya Asy-Syawi. Itu termasuk juga ketika kita sedang safar, setelah mengerjakan sholat sunnah safar, itu disunahkan juga membaca ayat kursi. Ya, sebenarnya juga disunahkan setelah mengerjakan sholat. Sebenarnya juga. Cuman kadang itu kita itu nggak betah lama-lama setelah sholat itu. Ya, apalagi sering juga kita lihat itu cuma Allahumma antas salam juga. Di mana-mana saya sering lihat begitu. Jadi orang-orang itu ketika selesai sholat zikirnya mentok sampai Allahumma antas salam, nggak baca doa, ya mungkin juga nggak sholat ba'diyah. Habis itu keluar masjid dia. Ya, ini yang sangat disayangkan. Ya, termasuk hari Jumat itu sebenarnya hari yang sangat utama untuk memperbanyak amal-amalan ibadah. Ya, membaca Al-Qur'an, sholawat, ya dan yang lain-lain. Tapi itu juga termasuk setelah mengerjakan sholat Jumat itu banyak keterangan juga di situ disampaikan. Untuk membaca surat Al-Fatihah 7 kali, kemudian Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali. Itu juga ada keterangan banyak tuh, termasuk dalam kitab fikih ini itu diterangkan juga. Ternyata itu sunnah setelah mengerjakan sholat Jumat. Tapi itu jarang, sekarang amalan itu sudah jarang dilakukan. Kalaupun ada yang membaca, paling sisanya yang tersisa sampai akhir itu paling cuma 5, 4, 3 orang saja. Padahal itu sunnah sebenarnya. Ada keterangannya banyak, termasuk Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, dalam kitab Al-Fiqhul Islami, bahkan kitab fikih juga membahas itu. Habis sholat Jumat itu sebaiknya kita membaca tadi itu, ya Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 7 kali. Kemudian dilanjutkan dengan baca Ilahilas juga, itu termasuk disunahkan juga, termasuk Allahumma ya Ghani ya Hamid, doanya itu dibaca. Ada yang mengatakan dibaca 4 kali, dibaca 5 kali. Itu luar biasa faedahnya. Cuman itu sudah jarang sekarang. Sudah jarang. Kalau di Banten masih mending ya. Kalau di Jawa itu enggak dibacanya enggak bareng-bareng. Kalau di Banten saya lihat itu masih bareng-bareng bacanya. Walaupun yang baca imam sama makmum yang sampai selesai cuma tinggal 3-4 orang saja yang sampai selesai itu. Coba kalau seandainya itu dibudayakan. Padahal hari Jumat itu hari yang luar biasa utamaannya itu. Lebih-lebih ya hari Jumat ba'dal asar sampai maghrib itu waktu-waktu yang penting sekali untuk memperbanyak doa di situ. Ya, sampai ada keterangan dalam fikih ya, sampai diperbolehkan kita meliburkan kegiatan ta'lim belajar pada hari Jumat untuk memperbanyak ibadah. Itu ada kajiannya dalam fikih itu. Ya, jadi luar biasa sebenarnya. Cuman ini semakin kesini itu semakin banyak yang tidak mengamalkan itu. Sangat sayang sekali. Ya, apalagi mungkin ya zaman sekarang ini ya tadi itu ya. Jadi semuanya karep sendiri-sendiri gitu, nggak betah lama-lama di masjid gitu. Ya, itu sebenarnya sunnah. Mudah-mudahan di sini mungkin diamalkan kali. Baca itu, nggak tahu saya. Ini sejak Jumat pertama masjid itu sudah dilaksanakan. Tapi banyak yang sampai selesai. Alhamdulillah ya, artinya banyak sehingga itu. Ya, itu sebenarnya itu ya kajian. Pertama digunakan. Alhamdulillah. Waktu itu juga pernah saya sebarkan itu kajian soal itu ya. Iya betul, memang banyak keterangan. Kalau siapa membaca ini. Iya betul. Banyak keterangannya banyak dalam kitab fikih. Termasuk ini kitab fikih ini 11 jilid ini fikih yang juga termasuk mu'tabar, dipakai di mana-mana. Itu juga dijelaskan juga di sini. Al-Fatihah itu di situ waktu itu saya baca bahwa selama membaca itu adalah posisi duduk kita berubah dulu. Jangan berubah memang. Jangan berubah. Posisinya tidak berubah sampai selesai semuanya tuntas. Baik, kita lanjutkan lagi. Jadi disunahkan setelah membaca sholat safar baca ayat kursi. Faqad jaa, ada keterangan anna man qara'a ayatul kursi, ada keterangan
orang yang membaca surat ayat kursi qabla khurujihi min manzil, sebelum dia keluar rumah. Jadi sebelum keluar rumah baca ayat kursi. Min manzili lam yusibu syai'un yukrihu hatta yarji. Maka dia insyaallah tidak akan tertimpa apa yang tidak dia sukai. Akan dilindungi oleh Allah dari sesuatu yang tidak baik. Ya, mungkin dijaga oleh Allah dari kecelakaan, dijaga dari orang yang tidak baik yang ingin mengganggu, dari godaan-godaan mungkin binatang atau apa, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum keluar rumah. Ya. Mungkin ini juga bisa kita baca setiap kita mau keluar rumah. Kita membaca ayat kursi, dibiasakan. Wa yustahabbu, dan disunahkan ayyaqra surat al-ila fi Quraisy, membaca liila fi Quraisy ayat al-Quraisy. Ini juga disunahkan ketika kita keluar rumah. Faqad qala al-Imam As-Sayyid Al-Jalil Abdul Hasan Al-Ghuzwaini Al-Faqih Asy-Syafi'i, ada keterangan seorang ulama dalam mazhab Syafi'i, al-faqih, ya, Imam Al-Ghuzwaini, beliau mengatakan di sini Sahihul Karamah al-Dhahirah wal Ahwal al-Bahirah wal Ma'arif al-Mutadhahirah, innahu, sesungguhnya surat Al-Quraisy ini itu amanun min kulli su, memberikan perlindungan kepada kita dari sesuatu yang tidak baik, dari sesuatu perbuatan yang tidak baik. Min kulli su'in, dari sesuatu yang membahayakan kita. Surat Al-Quraisy dibiasakan untuk dibaca, ya, setiap keluar rumah. Baca ayat kursi sama surat Al-Quraisy. Ya, pendek semuanya hafal insyaallah lah, ya. Qala Abu Thahir bin Juhsyawih, aradtu safaron wa kuntu khaifan minhu fadakhaltu ilal Ghuzwaini as'alu du'a. Jadi ini ada keterangan, ada seorang ulama namanya Abu Thahir, beliau ya sowan datang ke seorang ulama juga namanya tadi Imam Al-Ghuzwaini tadi, ketika beliau ingin bepergian, minta doa kepada Imam Al-Ghuzwaini tadi itu. Kemudian apa? Faqala li ibtidaan qibala nafsihi man arada safaran fa fazi'a min aduwin aw wahshin falyaqra ila fi Quraisy. Kemudian Imam Abu Thahir tadi diberikan wasiat, diberikan nasihat, diberikan amalan, ya, agar dia ketika keluar rumah ingin bepergian untuk membaca surat Al-Quraisy. Fa innaha, karena sesungguhnya katanya amanun min kulli su'in, itu bisa memberikan perlindungan dari sesuatu yang tidak baik. Surat Al-Quraisy, fadilahnya. Ya, jadi memang ada surat dan ayat-ayat yang mempunyai fadilah, keutamaan. Kalau Al-Fatihah itu memang Al-Fatihah itu 5 quri'alah. Jadi Al-Fatihah itu untuk apa saja. Orang yang sakit kita kirimi Fatihah sembuh. Ada orang yang meninggal kita kirim Fatihah sampai doanya, sampai pahalanya. Kemudian ada orang yang mempunyai hajat, punya keinginan bacaan Al-Fatihah qabul hajatnya. Memang Al-Fatihah itu seperti itu, ya. Kemudian kalau surat-surat yang lain diantara ya tadi ayat kursi, kemudian surat Al-Ikhlas, kemudian ayat surat Al-Quraisy, ini juga bisa memberikan perlindungan kepada kita dari sesuatu yang tidak baik ketika kita keluar rumah. Jadi dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala berkat kita membaca ayat Al-Quraisy ini. Fa qara'tuha falam yu'rid li 'aridun hatta al-an. Kemudian ketika dipraktekkan, diamalkan nasihat tadi, ketika beliau dikasih nasihat, kamu kalau mau keluar, kamu baca ayat surat Al-Quraisy, ya. Maka ketika dipraktekkan, beliau mempraktekkan amalan ini, ternyata itu memang terbukti. Jadi selama beliau bepergian, ya, ketika beliau membaca ini itu selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, liila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-saif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Wa amanahum min khauf. Jadi Allah yang memberikan perlindungan dari setiap apa yang kita takutkan, yang kita khawatirkan. Bahkan ini juga ada yang mengatakan juga, kalau kita khawatir untuk susah mendapatkan rezeki, kita biasakan membaca ayat ini juga. Karena Allah yang menjamin semuanya. Alladzi at'amahum min ju'. Allah yang mencukupi kita, yang memberi kita makan. Wa amanahum min khauf, dan juga Allah yang memberikan keamanan kepada kita.
Ya, setiap dari sesuatu yang tidak baik dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min ahsani ma yaqul, dan juga di antara yang dibaca setelah membaca mengerjakan salat sunnah safar Allahumma bika asta'inu wa 'alaika atawakkalu. Allahumma zallil li su'ubata amri wa sahhil 'alayya masyaqqata safari warzuqni minal khairi aktsara mimma atlub wasrif anni kulla syarrin rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Allahumma inni astaghfiruka wa astaudiuka nafsi wa dini wa ahli wa aqribi wa kullama an'amta alayya wa alaihim bihi min akhiratin wa dunya fahfadna ajmain min kulli su'in ya karim. Agak panjang memang, tapi kalau bisa nanti kita biasakan, kalau sering dibaca insya Allah nanti akan hafal itu ya.